Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Jadi video kali ini kita akan membahas kembali tendensi sentral dalam biostatistik, di mana video ini adalah video part 2 setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang ukuran tengah dan ukuran variasi. Jadi hari ini kita akan membahas ukuran posisi. Ukuran posisi adalah pembagian observasi atau pengamatan menjadi beberapa bagian didasarkan dari data yang telah kita susun dari yang terkecil hingga yang terbesar. Posisi pengamatan yang umum dipakai adalah pembagian menjadi 2 pengamatan, 4 pengamatan, 10 pengamatan, ataupun 100 pengamatan. Yang pertama ada kuartil. Kuartil ini adalah ukuran posisi yang membagi data kita menjadi 4 bagian yang sama besar setelah data kita tadi diurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Dengan demikian, terdapat 3 kuartil utama, yaitu kuartil 1 yang membatasi 25% data terbawah, kuartil 2 yang merupakan median membatasi 50% data, dan kuartil 3 membatasi dari 75% data terbawah. Kuartil ini sering digunakan untuk mengetahui seberapa besar penyebaran data di bagian tengah, serta juga untuk menghitung jangkauan antar kuartil. Atau EQR sama dengan Q3 kurang Q1, yang mana telah juga kita bahas pada video di part 1 tentang interkuartil. Nah, untuk rumus data kuartil ini, dia ada data tunggal dan juga data berkelompok. Nah, untuk data tunggal, rumusnya adalah QI sama dengan nilai yang keberapa. Untuk rumus data kuartil ini ada data tunggal dan juga data berkelompok. Untuk data tunggal, rumusnya QI, nilai yang keberapa yang kita cari di dalam kurung urutan kuartil keberapa, 1, 2, atau 3, buka kurung lagi, N itu adalah jumlah data, kita tambahkan dengan 1, tutup kurung, dan urutan kuartil N tambah 1 tadi kita bagikan dengan 4. Rumus ini kita gunakan untuk mencari posisi kuartil dalam data yang tidak dikelompokkan. Jika hasilnya bukan bilangan bulat, kita menggunakan interpolasi atau nilai di antara dua data. Untuk data berkelompok, ini Q kuartil ke I atau kuartil keberapa yang kita cari sama dengan TB, tepi atas kelas kuartil, tambah P, panjang kelas, dalam kurung I dikali N, atau urutan kuartil yang keberapa dikali banyak data, dikurang F atau rumus frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, kita bagi dengan F kecil, itu frekuensi kelas kuartil. Rumus ini kita gunakan untuk data dalam tabel distribusi frekuensi. Kita lanjutkan untuk contohnya, untuk data tunggal, di mana terdapat tinggi badan 10 mahasiswa dalam sentimeter, yaitu 144 yang sampai 167 yang paling tinggi, dan data ini sudah kita buat dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, tentukan Q1, Q2, dan Q3. Jadi, kita masukkan rumus tadi di Q1, 1 dalam kurung 10 tambah 1, tutup kurung kita bagi dengan 4. Jadi, 10 tambah 1 adalah 11, 11 kali 1 11, kita bagi dengan 4, hasilnya 2,75. Posisi 2,75 ini berarti antara data kedua 145 dan juga data ketiga 147 cm. Kita tambahkan 0,75 ini selisih antara keduanya karena Q1 itu terletak 75% di antara posisi 2 dan ketiga. Jadi, Q1 sama dengan 145 tambah 0,75 dalam kurung 147 kurang 145 sama dengan 145 tambah 0,75 di dalam kurung 2. Jadi, 145 tambah 1,5 hasilnya adalah 146,5 cm. Kuartil pertama atau Q1 dari data tinggi badan mahasiswa ini adalah 146,5, yang artinya 25% mahasiswa memiliki tinggi badan kurang dari sama dengan 146,5 cm, sedangkan 75% mahasiswa memiliki badan lebih dari sama dengan 145 cm. Untuk penjelasannya, angka 0,75 ini berasal dari bagian desimal hasil perhitungan posisi kuartil yang menunjukkan letak relatif antara dua nilai data. Nah, untuk kuartil yang kedua sebenarnya sama saja, posisinya itu ada di 5,5, berarti antara data ke-5 sama data ke-6. Jadi, kuartil kedua itu
dari kelompok mahasiswa tadi kita dapatkan 160,5 cm, di mana setengah dari mahasiswa ini memiliki tingginya kurang dari 160,5 cm, sedangkan yang lainnya memiliki tinggi lebih dari sama dengan 160,5 cm. Dan sama juga untuk kuartil ketiga ya teman-teman, cara pencariannya tadi. Nah, didapatkan dari kuartil ketiga ini adalah 165,25 cm, yang artinya 75% mahasiswa memiliki tinggi kurang dari 165,25 cm, sedangkan untuk 25%-nya memiliki tinggi 165,25 cm. Jadi, teman-teman ingat saja kalau kuartil 1 itu dia membatasi 25% data terbawah, kuartil 2 itu median atau 50% dari data, sedangkan untuk kuartil ketiga itu dia mewakili 75% dari data yang terbawah. Kita lanjut ke data yang berkelompok. Contoh soalnya, data hasil pengukuran tekanan darah dalam satuan milimeter air reksa pada 40 orang pasien disajikan sebagai berikut, dengan jumlah datanya N-nya itu sama dengan 40 dan panjang kelasnya adalah 10. Jumlah data yang kita punya adalah 40, panjang kelasnya 10, dan bagaimana tentukanlah Q1, Q2, dan Q3 dari data berkelompok tersebut. Bisa dilihat di tabel, kita menentukan terlebih dahulu dari letak kelas kuartil. Jadi Q1 itu adalah N dibagi 4. N tadi jumlah datanya ada 40, berarti kita bagi 4, 10. Kelas kuartilnya 120 sampai 129. Untuk Q2, 2 kali N dibagi 4 adalah sama dengan hasilnya 80 bagi 4, 20, maka kelasnya adalah 130 sampai 139. Dan untuk Q3, 3 kali N dibagi 4 adalah 120 dikali 4 sama dengan 30. Jadi kelas kuartilnya adalah 140 sampai 149. Sebenarnya kita akan menghitung kuartil pertama dari data berkelompok yang telah ada tadi. Kelas Q1 yang telah kita dapatkan adalah 120 sampai 129. TB ini adalah tepi bawah kelas kuartil sama dengan batas bawah kelas. Jadi 120 kurang 0,5 ini adalah batas bawah kelasnya. Jadi yang didapatkan hasil T-nya adalah 119,5. Untuk frekuensinya adalah 6, di mana jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 adalah 6. F-nya adalah 10 dari ini adalah banyaknya frekuensi pada kelas kuartil 120 sampai 129. Dan untuk panjang kelasnya adalah 129 kurang 119 ditambah 1 hasilnya 10. Maka Q1-nya adalah 119,5 atau TB tadi kita tambah dengan 40 dibagi 4 dikurang 6 dibagi lagi 10 dikali 10 juga. Maka hasilnya adalah 119,5 ditambah dalam kurung 0,4 dikali 10 sama dengan 119,5 ditambah 4, yang mana hasilnya adalah 123,5 mm air reksa. Untuk penjelasannya, hasilnya tadi itu menunjukkan bahwa 25% pasien memiliki tekanan darah kurang dari 123,5 mm air reksa dan 75%-nya lagi memiliki tekanan darah lebih dari sama dengan 123,5 mm air reksa. Kelas 120 sampai 129 ini menjadi kelas kuartil pertama karena datanya data ke-10 maksudnya terletak di dalamnya. Dan begitu pula untuk menghitung kuartil kedua ya teman-teman, sama seperti yang kuartil pertama tadi, jadi cuman bedanya ini adalah kelas Q2. Kelas Q2 kan 130 sampai 139. Maka di kuartil 2 ini kita dapatkan hasil 132,83 mm air reksa. Berarti median data di mana 50% pasien tadi memiliki tekanan darah kurang dari 132,83 mm air reksa dan 50% lainnya adalah lebih dari 132,83 mm air reksa. Kelas 130 sampai 139 ini disebut kelas median karena mencakup posisi data ke-20.
Saya ingatkan kembali kalau kuartil yang pertama itu dia mewakili 25% data, kuartil kedua ini adalah median atau 50% data, dan untuk kuartil ketiga ini adalah 75% data. Nah, di kuartil ketiga ini tadi kelasnya adalah 140 sampai 149, di mana kita dapatkan hasil 75% pasien itu memiliki tekanan darah itu kurang dari 142 mm air raksa, dan 25% lainnya memiliki lebih dari 142,0 mm air raksa. Jadi sebagian besar tekanan darah pasien ini berada di antara Q1 dan Q3, yaitu 123 mm air raksa hingga 142 mm air raksa. Rentang ini menunjukkan tingkat variasi tekanan darah pasien itu adalah sedang, sehingga tidak terlalu menyebar dan tidak terlalu sempit. Lanjut, kita masuk kepada desil. Desil ini adalah nilai ukuran letak data yang membagi seluruh data menjadi 10 bagian yang sama besar, sehingga terdapat 9 titik batas desil D1 sampai dengan D9. Untuk rumusnya, dia ada data tunggal dan juga data berkelompok ya. Nah, untuk data tunggal, DI atau desil keberapa yang kita cari itu sama dengan nilai pada urutan keberapa dikali I dalam kurung N tambah 1, jumlah data tambah 1, buka kurung kita bagi dengan 10, karena desil tadi membagi data menjadi 10. Di sini ada langsung contoh soalnya. Data tinggi siswa dalam sentimeter yang sudah kita kelompokkan dari yang terkecil hingga yang terbesar ada 150 sampai 172. Hitunglah desil keempat atau D4 dari data tersebut. Jadi, setelah kita urutkan datanya, kita dapatkan jumlah data atau N-nya itu adalah 10. Maka kita masukkan kepada rumus. DI sama dengan nilai keempat, buka kurung 10, jumlah data tambah 1, tutup kurung kita bagi dengan 10. 10 tambah 1, 11. 11 kali 4 adalah 44, kita bagikan 44 tadi dengan 10, jadi hasilnya adalah 4,4. Maka desil keempat terletak di posisi 4,4, berarti antara nilai 157, maksud saya ini adalah nilai keempat, dan juga nilai kelima adalah 160, jadi desil keempat itu terletak di antara dua nilai tersebut. Maka kita cari D4 sama dengan 157, dan nilai keempat tadi kita tambahkan dengan 0,4 karena dia 4,4. Baru kita kurangkan 160 atau nilai kelima tadi dengan nilai keempat 157. Hasilnya adalah 157 tambah 0,4 dikali dengan pengurangan nilai kelima dan keempat tadi ada 3. Jadi 0,4 kita kalikan 3. Jadi tambahkan juga dengan 157, hasilnya adalah 158,2 cm. Jadi didapatkan desil keempat itu adalah di 158,2 cm. Dan kenapa kita tambahkan dengan 0,4? Karena dia adalah berasal dari bagian desimal dari posisi desil yang telah kita dapatkan itu sudah sebanyak 4,4. Jadi sisanya kan 0,4. Nah, angka ini menunjukkan bahwa D4 memiliki terletak 40% dari jarak antara data keempat dan juga data kelima, di mana telah kita dapatkan D4 tadi adalah 158,2 cm, artinya sekitar 30% siswa itu memiliki tinggi kurang dari 155,6 cm, sedangkan 70% sisanya lebih tinggi dari 155,6 cm. Dan ini adalah rumus desil data berkelompok D1, desil keberapa yang kita cari, sama dengan TB, tepi bawah kelas kuartil, tambah I N kurang F bagi 10 F kali P. Nah, untuk contohnya, misalnya kita hitung desil ke-7 dari data yang sebelumnya. Maka I kita bagi 10 dikali N sama dengan 7, karena kita menghitung desil ke-7, per 10 dikali jumlah data yang kita punya adalah 30, maka hasilnya adalah 21. Jadi desil ke-7 berada di data ke-21. Nah, data ke-21 ini masuk ke kelas 165 sampai 169 karena frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 20
Dan kelas ini mencakup dari data 21 ke 25. Langsung kita masukkan ke rumus saja, di mana desil ke-7 ini adalah 165,5 cm. Artinya sekitar 70% dari siswa memiliki tinggi badan kurang dari sama dengan 165,5 cm, dan 30% lainnya lebih dari 165,5 cm. Lanjut ke persentil. Persentil adalah ukuran letak data yang membagi seluruh data menjadi 100 bagian yang sama besar, sehingga terdapat nilai persentil tadi 99 nilai. Artinya setiap persentil itu mewakili 1% dari jumlah data. Untuk rumus persentil, persentil yang keberapa kita cari sama dengan I data yang keberapa, buka kurung N atau jumlah data ditambah 1, kita bagi dengan 100 karena jumlah persentil tadi adalah dia mencari 100 data. Contohnya bisa dilihat di layar untuk data tinggi badan 10 siswa, dan ini cara pencarian persentil tadi, dan juga ada rumus data berkelompoknya. Ini untuk rumus data berkelompok, bagaimana cara mencarinya, saya berikan contohnya juga. Baik, lanjut kepada kesimpulan dari pembahasan kita mengenai tendensi sentral dalam biostatistik adalah di mana ukuran tengah ini sebuah nilai kita anggap mewakili data kelompok tersebut dari sekelompok data. Nilai yang biasa digunakan untuk pewakilan data tersebut adalah mean, median, dan modus. Untuk ukuran variasi, ini merupakan nilai menunjukkan bagaimana bervariasinya data di dalam kelompok data itu terhadap nilai rata-rata. Jadi semakin besar nilai variasi, maka semakin bervariasi pula data tersebut. Ada beberapa macam nilai variasi, yaitu range, interquartile, rata-rata deviasi atau mean deviation, varian, standar deviasi atau SD, dan koefisien rata-rata varian atau coefficient of varian atau COV. Nah, yang terakhir adalah ukuran posisi yang telah kita bahas sama-sama tadi, adalah merupakan pembagian observasi atau pengamatan menjadi beberapa bagian berdasarkan data yang telah disusun dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Posisi pengamatan yang umum dipakai adalah pembagian menjadi 2 pengamatan, 4 pengamatan, 10 pengamatan, atau 100 pengamatan. Sekian dari video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Jika suka, silakan like dan subscribe untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.